Alhamdulillah di malam pembukaan daripada pengajian rutin kita yang sudah lama liburnya, tahun libur ya. Dalam libur Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kembali untuk kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, membaca dan juga membuka daripada kitab-kitab ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dan tidak bukan untuk tagarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ini kita sudah istiqamah di beberapa tahun, insyaallah mudah-mudahan istiqamah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum daripada bahasan selanjutnya di malam ada beberapa informasi yang insyaallah pengajian malam Jumat di tempat ini sebagaimana biasa kitabnya akan kita buka, kitab Sirah Nabawiyah. Dia akan kita buka kitab Sirah Nabawiyah. Beli kitabnya atau cari kitabnya silahkan di toko kitab. Judulnya Khalasah Nurul Yakin juz 1. Itu kalau asal ada 3 juz. Jadi satu kitab itu perkiraan harganya 12.000 atau 10.000. Enggak lupa. Ya, ada juz 1, juz 2, juz 3. Kita buka dari juz 1 namanya Khalasah Nurul Yakin. Ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin yang asli itu tebal. Ya agak-agak tebal. Nah ini diringkas sehingga menjadi Khalasah Nurul Yakin juz 1. Ya silakan untuk semua bawa kitabnya. Yang pengen beli di malam Jumat depan, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita ilmu yang barokah dan manfaat. Ya, yang mana kitab tersebut akan kita kaji di malam Jumat ini untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita bagaimana sih pribadi Rasulullah. Ya, Nabi, masa kecil Nabi, masa remajanya Nabi, perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, dan insyaallah mudah-mudahan menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, limpah puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad alladzi lam yalid wa lam yulad. Salawat serta salam kita berikan dan curahkan kepada Sayyidina Muhammad Shahidus Syafa'at fi yaumil qiyamah. Kita berikan salam sejahtera, rayuan indah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh baginda Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam pembukaan ini untuk meningkatkan kembali kualitas iman kita, takwa kita, mahabbah kita kepada Allah dan Rasul, dan meningkatkan kembali semangat mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan hal itu kita tambah dekat sama Allah, tambah dapat nadrah dari Allah, dapat pandangan dari Allah, dapat daripada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhwat rahimakumullah, pangkat seorang muta'allim, pangkat seorang pelajar itu agung dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ini ayat sering kita dengar, kita paham banget. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat, bukan dengan 1 atau 2 derajat. Hal ini sudah sering saya sampaikan dan sering saya jelaskan. Namun malam ini ada kisah menarik tentang keutamaan dan kemuliaan bagi seorang pencari ilmu dan orang-orang yang mendukung orang-orang untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kota Damaskus, ada kuburan pemakaman Dahda namanya. Ada kuburan Dahda, nama tempatnya itu Dahda di Damaskus. Satu waktu ada penggali kubur diminta sama satu ibu buat disiapin makam. Anaknya wafat, masih muda anaknya, meninggal dunia, mau dikubur di Dahda. Di kuburan Dahda ini di Damaskus itu di situ dikubur orang-orang soleh, orang wali,
dan juga para syuhada. Ya, tempat luar biasa. Nah, akhirnya disiapkanlah yang namanya liang lahat. Gak lama datang rombongan bawa jenazah. Tapi di rombongan sedikit gak banyak. Di rombongan dikit yang antar jenazah sedikit gak banyak. Hanya beberapa orang, segelintir orang. Al-Muhim, ini tukang gali ikut bantuin. Ketika jenazah dikasih untuk diletakkan di liang kubur nih, dari atas dikasih ke orang-orang yang ada di dalam liang lahat, termasuk si penggali kubur. Dia ikut turun, dia terima itu jenazah. Kemudian ketika dia pengen letakin itu jenazah di dalam liang kubur, Allah Ta'ala singkap hijab si penggali kubur. Ketika ditaruh itu jenazah, tiba-tiba tuh yang namanya liang kubur kita tahu satu kali berubah jadi luas, berubah jadi lega, seperti hamparan kebun yang begitu indah. Kemudian datang dua sosok berkuda putih, yaitu malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu. Datang nih. Untuk apa? Ngambil itu jenazah kemudian dibawa. Ini orang penggali kubur gak kuat, pingsan. Melihat keadaan di dalam kubur, Allah Ta'ala memberikan keindahan yang luar biasa kepada di jenazah nih, ini anak muda yang wafat. Dia punya kuburannya dilapangin sama Allah, bikin kayak kebun indah luar biasa. Kemudian itu jenazah dibawa sama malaikat, diagungkan, diangkat, terbang ke langit. Begitu luar biasa, gak kuat dia pingsan. Ditolonglah sama orang-orang, dinaikin ke atas. Dia gak bisa ngomong tuh. Dia gak tahu ada apa, amal apa nih yang dipunya sama anak muda. Kelas berlalu, dapat 1 bulan, ibu datang lagi ke tempat itu kubur, minta lagi, pesan lagi, tolong buatin lagi liang lahat lagi. Anak saya yang satu lagi wafat, abangnya dia meninggal. Disiapin kuburan, datang ini rombongan jenazah sama, dikit yang antar sedikit. Setelah itu ini orang ikut lagi bantuin. Ketika dia taruh itu jenazah, seperti keadaan yang pertama, dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapang tuh kuburan. Datang itu lagi 2 malaikat lagi, dibawa itu jenazah, diangkat lagi ke langit. Dimuliakan sama Allah, dibikin kayak kebun taman yang begitu indah itu kubur. Tapi di waktu itu dia nggak pingsan tuh. Dia melihat begitu kagumnya dia berusaha nahan diri. Setelah hilang kembali seperti semula, dia naik ke atas. Penasaran, punya 2 anak, dua-duanya meninggal, dua-duanya punya kelebihan di sisi Allah. Nanya ini penggali kubur, Bu, saya pengen tanya, ini anak ibu amalannya apa? Yang pertama saya melihat keadaannya begini. Yang kedua saya lihat keadaannya ibu demikian. Amalannya apa ini, Bu? Begitu Allah Ta'ala agungkan, engkau punya anak. Nangis ini, Bu, terharu. Kemudian ibu bilang, yang pertama anak saya meninggal, itu adiknya. Dia itu santri di pondok pesantren. Dia belajar, dia ngaji, dia wafat, dia meninggal dunia, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Yang wafat abangnya, santri, kakaknya tukang mencari kayu di hutan, yang mana kayu itu dijual ke pasar, uangnya dibagi 2 tuh, hasil jual itu uang dibagi 2, yang setengah dikirim buat adiknya hidup di pondok, buat pegangan adiknya di pondok, yang setengah buat orang tuanya. Jadi kerja banting tulangnya abang buat ngidupin orang tua sama adiknya yang lagi belajar di pesantren. Bukan muta'alim, bukan santri abangnya, tapi abangnya ikut mendukung ketika orang sedang mengaji. Ternyata Allah Ta'ala kasih juga daripada apa? Keutamaan, kelebihan, kemuliaan, keagungan sebagaimana orang-orang yang sedang mengaji. Kayaknya Nabi bilang dalam hadis apa? Badal al-khair kafa ini.
Orang yang membantu orang lain dalam kebaikan, maka dia diberikan oleh Allah Ta'ala pahala sebagaimana dia mengerjakan kebaikan tersebut. Ketemu orang itu di jalan, hanya masjid di mana itu tunjukin tuh di situ ada masjid. Itu orang datang ke masjid, dia sholat, dia ibadah, dia ngaji Quran, dia mah jalan, tapi pengen pulang ke rumah. Cuma modal nunjukin masjid di mana dan apa ibadah yang dilakukan sama orang yang ini tunjukin masjid, ini dapat pahala. Allah Ta'ala sayang sama umatnya Rasulullah SAW sampai semuanya dilipat gandai. Sekarang pemahamannya begini, orang yang bantu orang lain buat ngaji saja diberikan kemuliaan sama Allah, apalagi kalau kita bisa jadi orang yang ngaji mencari ilmu agama Allah. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ngaji saja dimuliakan sama Allah, bagaimana kita menjadi orang yang ngaji? Maka sebab itu istiqomah ini dijaga, karena nggak semua orang bisa yang namanya jaga keistiqomahan. Makanya dibilang agak al-istiqomah khairun min al-iqamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Maknanya apa? Istiqomah jaga, istiqomah itu lebih sulit daripada apa? Orang itu mendapatkan keramat. Dapatin keramat, dia bisa mudah dan gampang diberikan kelebihan sama Allah Ta'ala. Ya ibadah ini, ibadah itu dan sebagainya. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu hal yang sulit. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita kemudahan bisa istiqomah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka oleh sebab itu akhwat rahimakumullah, lihat Allah Ta'ala mulia. Kemudian ini orang mendengar kisah dari si ibu, anaknya adalah seorang pencari ilmu. Ini tukang gali kubur, usianya sekitar 50 tahun sampai 55 tahun. Dia datang ke Masjid At-Taubah. Di dekat situ ada Masjid At-Taubah. Di Masjid At-Taubah ditemuin Syekh di Masjid At-Taubah, namanya Syekh Sa'id ya, Al-Burhani. Syekh diceritain, wahai Syekh, saya pengen ngaji. Kata Syekh Sa'id, itu kemana aja? Usia udah setua ini baru ngaji, kemana aja? Maka ini orang bilang, wahai Syekh, saya baru dapat kejadian begini. Saya jadi termotivasi untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu, sehingga saya baru termotivasinya sekarang. Saya pengen ngaji. Maka Syekh Sa'id Al-Burhani bilang, ya kan? Boleh jadi diajarin pelan-pelan sama Syekh Sa'id Al-Burhani. Diajarin dari Jurmiyah, dari kitab-kitab fikih, kitab yang ringan-ringan. Sampai ini orang jadi ulama besar di Damaskus. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffaz. Dan dia amanatkan dan wajibkan anaknya, cucunya, mantunya harus jadi ulama. Sehingga dia punya cucu namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffaz, itu jadi ulama besar juga di Damaskus. Bayangin, gak ada kata terlambat. Walaupun udah tua, dia ngaji sungguh-sungguh bisa jadi ulama besar. Yang penting ada kemauan, semangat tinggi, sungguh-sungguh, siap capek, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan. Nah yang penting saudara-saudara sekalian, maka oleh sebab itu istiqomah. Kemudian ngajinya serius. Jangan lagi cuma modal main-main, sayang. Harus ada keistiqomahan dan keseriusan. Gak ada aulia yang mereka menjadi ulama tanpa ada keseriusan, tanpa ada mujahadah, tanpa ada daripada usaha yang keras. Gak ada. Semua para ulama, mereka para aulia, para sholihin mendapatkan kedudukan ulama, paham ilmu, dapat berkah ilmu, dapat daripada kefahaman ilmu, karena mereka punya semangat yang tinggi, istiqomah yang kuat, tekad yang bulat, dan kesungguh-sungguhan di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Nah kemudian di dalam mencari ilmu agama Allah kita tujuannya apa sih? Tujuan kita itu biar jadi anak yang baik, biar jadi orang yang baik, biar jadi hamba yang baik, biar mendapatkan albir. Apa itu bir? Bir itu adalah kebaikan. Albir min Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, daripada keutamaan, kemuliaan, keagungan, ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita dapat yang menjadi orang-orang yang bir, orang-orang yang menjadi ahli bir. Apa itu? Orang-orang jadi orang-orang yang baik.
kelompok orang-orang yang baik. Tapi kita mencari ilmu agama Allah untuk menjadi orang yang baik, itu semua tidak akan bisa kita gapai tanpa kita menjalankan makna bir secara habibur. Albir artinya kebaikan. Tapi bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Maka Nabi bilang dalam hadis albir wa huwa husnul khuluq. Kebaikan-kebaikan, sumber kebaikan adalah akhlak yang baik. Paham ya? Sumber kebaikan adalah akhlak yang baik. Kita ngaji biar mendapatkan sumber kebaikan, tapi ketika tidak ada daripada akhlak yang baik, maka kita tidak akan bisa gapai yang namanya sumber kebaikan, sumber keberkahan. Kita dapat. Bedanya kita sama hewan, ya, itu cuma masalah akal. Hewan gak dikasih akal, kita dikasih akal. Tapi kadang-kadang hewan lebih punya akhlak, lebih punya adab ketimbang orang zaman sekarang. Ente tahu hewan itu kalau dijinak sama majikannya, diajarin pelan-pelan sama majikannya, hewan ngerti. Dipanggil datang, disuruh duduk, betul apa enggak? Sekarang hewan saja bisa mengerti, diajarin sama majikannya. Kenapa kita nggak bisa ngerti, diajarin ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita punya akal, hewan nggak punya akal. Jadi kalau kita ngaji masih nggak ngerti juga, lebih parah dari hewan. Kalau kita ngaji masih nggak paham-paham juga, lebih parah dari hewan. Jadi itu yang perlu kita pahami baik-baik. Dan alhamdulillah, saya jadi bangga dengan jamaah Majelis Al-Khairiyah. Kenapa? Ada beberapa yang ternyata alhamdulillah diterima. Saya kasih tahu diterima. Diterimanya begini, kayak tadi. Ketika ada yang menyebut Nabi dan Rasulullah SAW, keluarin suaranya. Itu kan ajaran saya dari dulu begitu. Keluarin suaranya ketika menyebut nama orang-orang soleh dan nama para sahabat radhiyallahu anhu. Sebut. Itu semua penghormatan buat mereka. Itu ilmu. Dengan kita mengagungkan orang-orang yang diagungkan Allah, Allah bakal kasih keagungan buat kita. Tapi kalau kita nggak bisa menghargai, menghormati, mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah, jangan harap kita mendapatkan penghormatan dari Allah. Itu saja nggak menghargai orang-orang yang dicintai sama Allah, bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah sebagaimana mereka orang-orang telah mendapatkan kecintaan dari Allah? Paham? Itu harus dijaga baik-baik. Dengar nama Nabi kita sholawat. Kemudian apa lagi? Dengar nama orang soleh, dengar nama sahabat, harus ada radhiyallahu anhu. Kalau yang disebut namanya satu orang radhiyallahu anhu, kalau misalnya yang disebut ada dua orang radhiyallahu anhuma, kalau banyak yang disebutin nama-nama disebutin banyak radhiyallahu anhum, kan? Sehingga dengan hal itu kita insyaallah dapat yang namanya rahmatullah, perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk bagian daripada husnul khuluq, yaitu daripada akhlak yang baik. Paham ya? Jadi kita di sini ngaji yang dapat yang namanya albir, sumber kebaikan. Dan sumber kebaikan itu harus kita raih dengan cara apa? Husnul khuluq, akhlak yang bagus yang terbentuk dalam pribadi kita, yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi sudah disinggung sama Rahim TKN kita. Ternyata ada beberapa hal daripada jamaah majelis yang memang keluar dari koridor. Itu harus disinggung juga. Dan perlu diperhatikan, yang ngaji ke Al-Khairiyah ternyata niatnya kagak ngaji di luar dan lain sebagainya, artinya di luar masjid atau merokok di lingkungan di sini dalam keadaan pengajian, maka saksikan mereka bukan jamaah Majelis Al-Khairiyah. Itu syahid. Saya klaim mereka bukan jamaah majelis kita. Paham ya? Kalau mereka mengatakan saya ngaji di sini, enggak, dia ngaku-ngaku. Kalau dia ngaji, dia paham akan akhlak di dalam pengajian. Nah kemudian perlu diingatkan kembali juga, kayak ada beberapa hal yang dahulu sempat juga kita mendapatkan masukan dan teguran, karena ini mempengaruhi nama baik majelis. Contoh,
Ada beberapa anak-anak muda yang suka berhentiin kendaraan di tengah jalan buat apa? BBM, komprek. Nah itu juga bukan majlis kita. Jadi kalau ada anak yang semacam itu, mereka bukan majlis Al-Qaryah. Kenapa? Gak punya akhlak, gak punya adab. Kerjaan mereka, kelakuan mereka, dampaknya majlis jadi krem. Jadi kalau ada yang semacam itu, bukan dari bagian majlis Al-Qaryah. Ingat, kalau kita pengen jadi orang yang manfaat, jadi orang yang dicintai sama Allah, mendapatkan sumber kebaikan, keberkahan dari Allah, maka jaga yang namanya akhlakul karimah. Hidupkan akhlak-akhlak itu. Anda tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tampaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Semuanya dalam kehidupan dan juga di dalam diri pribadi Nabi itu semuanya nomor satu. Gak ada tandingannya. Tapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala puji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari segi fisik, bukan dari segi ilmu, bukan dari segi ibadah, bukan dari segi yang lain, tapi akhlak yang dipuji oleh Allah Ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad. Kurang apa? Maghrib bermahmudah, maghribnya paling tinggi. Tapi semua itu tidak dipuji bagian itu oleh Allah Ta'ala, tapi yang dipuji akhlak yang luar biasa yang ada dalam pribadi Nabi. Itu yang mesti kita pahami, itu mesti diambil tuh, harus diadopsi yang begitu. Ternyata poin inti pentingnya bisa dapat kedudukan tinggi, bisa dapat kemuliaan, keagungan, keberkahan zahir batin, kemudian daripada keselamatan dunia sampai akhirat. Ternyata bukan hanya ibadah, bukan dari ibadah, bukan dari zikir, tapi dari akhlak. Kalau akhlaknya baik, pasti ibadahnya baik. Kalau akhlaknya baik, pasti semangat dalam dia taat dan tunduk patuh kepada Allah. Kalau sudah akhlaknya baik, maka pribadinya akan senantiasa di dalam kebaikan. Semua sumbernya ada di dalam akhlak. Setan kurang pintar apa coba? Kurang hebat apa? Kalau kita bicara ilmu, Masya Allah ilmunya, paham ya? Tapi apakah setan mendapatkan kemuliaan? Apakah setan mendapatkan kedudukan? Mendapatkan cinta? Mendapatkan ridho? Enggak. Tapi setan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setan gak punya akhlak. Gak punya akhlak sama Allah, gak punya akhlak sama Nabi Adam. Allah Ta'ala suruh kepada setan, ayo sujud kepada Nabi Adam. Ternyata gak sujud, malah ngebangkang, malah sombong. Lihat, orang kalau dia gak punya akhlak, sifat-sifat keburukan bakal timbul secara otomatis. Iri, hasud, dengki, ujub, sombong, hikir, semua bakal timbul sendiri. Semua bakal muncul sendiri. Nah, kalau antum semua pengen hatinya dibersihkan sama Allah, pengen antum semua menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hatinya betul-betul disucikan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati, ayo hidupin akhlak yang baik. Hidupin akhlak yang luhur. Kalau akhlaknya baik, gak mungkin dia sombong. Akhlaknya baik, gak mungkin dia iri, hasud, dengki kepada orang lain. Karena kalau udah akhlaknya baik, maka seluruh daripada dia punya gerak-gerik juga ikut jadi baik. Jadi begitu ya, harus dihidupkan tuh akhlakul karimah di dalam diri kita. Akhlak juga nggak cuma dan kepada perorangan doang. Anak mau akhlak sama guru anak saja, sama yang lain nggak salah. Orang kalau udah akhlak sama semua. Kalau sudah adab sama semua. Yang tua, yang muda, teman ataupun daripada guru, akhlak sama mereka. Ada akhlaknya, semuanya diatur sama Islam. Lebih-lebih kepada orang tua, sama guru cium tangan bolak-balik sama orang tua kagak. Sama guru duduknya Masya Allah baik, nunduk akhlak, sama orang tua kagak. Ya itu perlu kita perhatiin juga tuh, PR tuh buat antum, buat kita di PR nih. Karena kita ngelakuin hal itu, kadang-kadang kita tanpa sadar ngelakuin hal yang semacam itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih islah buat kita. Allah Ta'ala kasih daripada perubahan yang baik buat kita.
Allah Ta'ala bimbing jalan kehidupan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, al-muhim ini malam pembukaan. Insyaallah malam Jumat depan kita akan bahas dan kita akan cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kitab Al-Sahihul Yakin juz 1 akan kita mulai, dan juga hadir lebih on time, ya, hadirnya lebih awal. Itu perlu diingatkan kembali juga. Kemudian dengan saf yang baik, saf yang bagus, diisi saja. Ya, nanti orang boleh maju agak ke depan pun gak jadi masalah, jangan takut-takut, diisi semuanya biar kawan-kawan kita juga kedapatan tempat yang ada di luar bisa masuk ke dalam. Al-muhim, tingkatkan semangat antum semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih ilmu yang berkah buat kita. Allah Ta'ala tanamkan kepada kita istiqomah. Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing jalan kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan rahimakumullah, dan juga diinformasikan mudah-mudahan juga dalam Idul Adha ini kita jadi orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses, bisa juga kita ikut dalam keadaan berkurban. Dan juga ada wacana, tinggal ditunggu saja. Ini sedikit spoiler lah ke orang ya, bocoran. Ada wacana kita dari Majelis Al-Khairiyah dan Pondok Pesantren akan mengadakan tabungan kurban. Nah, tabungan kurban itu nanti per minggu 35.000. Ntar sampai setahun, ya sampai Idul Adha, itu nanti buat beli kambing. Yang mana antum terserah nih kambing mau dijadiin kurban siapa, abah ente, umi ente, atau buat ente, atau buat istri dan sebagainya, itu terserah. Yang penting kita nabung 35.000 setiap malam Ahad setoran, malam Jumat setoran di sini. Ngajar nanti dibikinin buku. Itu wacana kita bikinin buku, ya. Nanti kita nabung 35.000, antar ada yang namanya hewan kurban. Nah, hewan kurban itu di mana nanti dipotong di pondok? Dipotong di pondok, jadi orang boleh ikut di situ juga buat menyaksikan atau sholat id juga boleh, atau mungkin atau apa namanya nggak bisa kesana nggak jadi masalah, ntar kita potong hewannya kita bagi ke masyarakat yang ada di situ. Ya, masyarakat yang ada di sekeliling pondok kita akan bagi-bagi buat mereka. Ini wacana. Kemudian juga insya Allah nanti akan kita kasih informasi lah, baik di sosmed ataupun di majelis malam Jumat kita akan memberikan informasi kapan dibuka wacana itu. Dan juga yang sudah ingin kita jalankan sekarang informasinya, ada pemotongan hewan kurban di pondok. Nah, buat kawan-kawan semua boleh diteruskan, boleh diinformasikan, boleh diajak kawan-kawan atau keluarga dan sahabat antum semua yang pengen ikut serta berkurban untuk santri dan masyarakat di wilayah pondok pesantren kita. Antum bisa hubungin daripada anak-anak majlis, anak hadroh, ataupun daripada pihak pondok pesantren. Pamfletnya sudah disebar di sosmed juga. Mau patungan sapi bisa, mau kambing bisa, dan itu semua nanti akan disebar kepada orang-orang kampung yang ada di sana. Jadi memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kalau makan jengkol lebih sering orang sono, makan hati kambing belum. Makan daging kambing itu jarang-jarang mereka dapat yang namanya cuma sekilo di kantong tuh. Ya Allah, girangin luar biasa. Dan alhamdulillah kita setiap tahun itu mengadakan kurban di pondok. Ya, sahibul masjid, muhajah juga, Bani Zahra juga selalu kirim satu sapi. Dan ada beberapa orang juga ikut patungan sapi dan kambing ya kalau kemarin itu. Dan kita bagi-bagi tuh buat masyarakat, girang masyarakat, masya Allah, ngambil plastik daging kambing itu sampai ngedoain. Mudah-mudahan yang kurban dapat berkah, mudah-mudahan yang kurban dapat didoain sama mereka. Saking apa? Saking bahagia. Udah kita korban dapat pahala yang luar biasa sampai dikatakan yang mana tetesan darah hewan kurban. Kita nih kalau beli hewan kurban, setiap satu tetes itu Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang tugasnya istighfar dari semenjak kita korban sampai hari kiamat. Itu salah satu fadilah ini hewan kurban. Ini kambing berapa tetes coba? Darahnya berapa tetes? Belum lagi kalau motornya sapi berapa tetes darahnya?
Satu tetesnya jadi malaikat dari semenjak itu orang kurban sampai hari kiamat tugasnya cuma istighfar minta ampun kepada Allah buat kita, buat orang yang kurban. Itu baru darahnya, belum bulunya. Bulu yang tidur di bumi ketika dia dibaringkan di hewan kurban untuk dipotong, ya badannya itu di seukuran badan sampai tembus daripada bumi ketujuh. Semua yang ada di dalam itu baik pasir, batu, kemudian ada apapun itu, kemudian ada cacing kah, ada belatung kah di dalam tanah itu, semuanya istighfar kepada Allah buat kita. Orang-orang yang daripada yang kurban. Belum lagi apa? Setiap lemah suapan daging yang kita bagi-bagi, ini kambing ini satu dibagi-bagi kambing, setiap suapannya itu dikasih pahala sama Allah lagi. Yang lain lagi ini pahala lagi, dikasih pahala lagi sama Allah. Apa pahalanya? Seperti kita membebaskan budak daripada orang-orang Bani Ismail. Bebasin budak itu pahalanya besar banget. Seperti apa? Seperti orang sodako sebesar gunung Uhud emas, sebesar gunung Uhud disodakohkan, itu orang-orang yang dapat pahala seperti membebaskan budak seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Bani Ismail budaknya, artinya dari keluarga terhormat, ya, itu lebih daripada itu. Bayang itu satu suapan daging, berapa daging yang kita bagi? Belum setiap bulunya itu dihitung daripada apa? Zikir lagi kepada Allah, beda lagi. Kemudian negosiasi ketika beli kambing. Kambing harga berapa nih bang? Oh, kambing harga 2,5 juta nih deh. Kira-kira 300.000 boleh nggak? Wah gila lo deh. Jual 2,5 juta lo tahu 300.000. Maksudnya biar panjang negonya. Maksudnya nih anak nih habis ngaji kesini denger nih hadis ini hadis deh. Yang menjelaskan Nabi negosiasinya itu apa? Zikir tasbih, itu membaca tasbih. Dari berapa Pak? Udah tasbih dia. Kemudian sekian. Jadi tasbih semuanya itu negosiasinya jadi pahala tuh. Jadi kalau negosiasinya 4 hari 4 malam pahalanya banyak tuh. Makanya mulainya 300.000. Bang 300.000. Jadi ya nggak bisa 2,5 juta deh, saya kurangin lah 2,450 deh. Kata si abang deh. Deh bang, ini aja dah 399.000 dah. 99.000. Gak bisa, 2.450.000 kalau mau nih. Ya udah, 400.000 dah. Saya naikin lagi 1.000. Lo lihat beli apa kagak? Lihat bang. Ya kalau misalnya mau nawar jangan segitu juga. Enggak, ini biar nawarnya panjang aja. Soalnya saya ngaji sama Haifali dibilang katanya nih hadis Nabi dihitung tasbih nih, makanya saya pengen panjang-panjangnya nih kita nginep dari sini. Kalau abang nggak sabar, aduh, dijual tuh jadi kambing. Wah, nih kambing lomba lepas nih. Iya, itu dihitung tasbih. Masya Allah. Belum lagi nanti jadi kendaraan ketika melintasi sirat. Satu kambing itu udah dapat berbagai macam sumber pahala. Alhamdulillah. Ya masa iya kita gak mau. Allah Ta'ala kasih kesempatan kita dapat pahala besar, kita masih nolak juga, gak mau usaha atau haluan aja. Itu merokok, gak punya duit, pengen merokok, udah gak kuat ya nahan, pengen merokok nih. Ini usaha bisa apa biar sampai dapat. Ngapain? Nyari temen, bro, bagi dong selatan. Gak bener apa kagak? Buat dapetin rokok, lu mau usaha sampai dapat. Walaupun orangnya gengsi anak, gengsi, ditabrak truk aja kamu minta tolong. Bisa. Ada orang model begini mah. Iya. Udah kelelep di sungai, udah kelelep nih. Udah kelelep di kolam renang dalam dikira cetek sama dia, main loncat aja. Udah kelelep nih. Temennya bilang, bro kenapa lu kalau mau ditolongin? Enggak, lagi main air. Songkilnya anak. Masya Allah. Gengsi, tapi buat rokok nggak ada gengsi. Minta tuh, sebatang tuh. Ada, gue cium sebatang. Udah deh, satu isep anda. Sampai begitu, biar dapat rokok. Lu bener apa kagak? HP mau ganti. Orang tua nggak ada duit, HP nggak ada duit, ngapain? Nyicil. Kredivo apa itu? Ada cicilan tuh apa namanya pinjaman online. Ya kalau inti yang minjem yang diteror sekampung tuh. Iya.
Sampai begitu. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi sayangnya kenapa yang kita mau cuma dunia, akhirat kagak. Kambing 2,5 juta lo kagak bisa beli, tapi HP bisa kita ganti-ganti. Bener apa enggak? Tinggal dipikirin aja. Masa yang ada usahanya kalah sama pengemis. Ente pernah lihat gak? Dulu tuh di TV pengemis beli sapi, pengen korban, dia itu usaha nabung sampai bisa beli sapi. Ente pengemis bukan? Jangan sapi kambing gak kebeli, jangan kambing ayam gak kebeli, ayamnya gak kebeli. Bukan pengemis, lah kalau begitu mending ngemis loh. Dia bisa beli sapi, lumayan satu lampu merah, lumayan dapat digocap, ya enggak? Dapat gocap sehari berapa kali lampu merah. Pagi-pagi pulang sore, lumayan. Dapat dia 700.000 dah. Itu dipotong rokok sama makan. Dicoba kerjaan bagus itu. Semangat ya. Ngerti? Masa kita juga ngerti. Begitu ya. Nah maka oleh sebab itu kalau mereka kita ini kadang-kadang buat dunia usaha sampai bagaimana caranya biar dapat masa buat akhirat gak mau. Seminggu sekali 35.000 dikit. Enggak, seminggu sekali 35.000 di nabung. Paham ya? Mudah-mudahan tahun ini kita setidaknya bisa beli kambing deh. Amin ya rabbal. Terserah mau dititipin di mana, mau dekat rumah, mau di masjid Hasbiyallah, mau di mana terserah. Anda juga ngajak yang pengen dititipin di pondok silahkan. Kenapa? Banyak orang-orang yang membutuhin. Kalau titipnya di tempat-tempat kota, ya enak. Dikit-dikit masjid, satu masjid kadang-kadang 4 sapi dipotong. Belum kambingnya, belum ini, masya Allah. Main deh ke pondok, kita tahu, masya Allah di sini. Jin beranak di situ segen. Lah bener, saking jauhnya. Jin mau ke sono menumpang beranak segen, ya. Pemburu ketuban kencang di jalan. Pakai jalan-jalannya rusak lagi tuh. Jin aja mikir mau ke tempat saya. Masya Allah, alhamdulillah. Enak tempat kita, masya Allah. Jin ogah datang. Bukan di situ apa namanya tempat jin beranak. Kagak jadi beranak jin mau ke sono mah. Wah ini mau beranak nih kata jin. Enaknya di mana ya? Coba kampung Galian, kan nama kampung Galian. Dilihat di maps. Mungkin jin pakai HP sekali jin 2022 masih 2023 deh. Mungkin dia punya iPhone. Lihat di Google Maps. 1 jam lebih. Apalagi kalau di Bekasi Timur jamnya. Wah, tambah 2,5 jam. Itu belum macet tuh. Kalau macet 4 hari ke tempat saya. Macet lagi. Mana tempat kita macet mulu. Kata dia, ya mending tempat lain. Dari ke Bantar Gebang. Beranak di sono. Alhamdulillah jin-jin udah masuk beranak ke tempat kita. Nah dengan hal itu, keadaan semacam itu, yang jalan rusak, yang ada rumah yang beralas tanah, itu tempat yang bagus dan baik untuk kita di situ membantu mereka. Ente bantu orang-orang misalnya ada pengemis, bantu dimanapun kita harus bantu. Artinya pahalanya beda-beda bos. Ente bantu pengemis di kota sama bantu pengemis yang ada di pelosok kampung beda pahalanya. Yang di kota yang dibantu 50.000 enggak kadang-kadang pengemis zaman sekarang luar biasa milih-milih. Dulu saya pernah bikin sawangan dulu masih muda, sekarang kan udah tua. Dulu zaman saya masih muda sama teman-teman masih baru pulang pondok bikin sawangan derut. Itu bawa nasi padang, patungan bawa nasi padang. Daerah Matraman juga bagi-bagi nasi padang. Dia pengemis nih, tidur di gerobak. Pas orang dulu tuh pada berdiri, siap dia nampung. Jalan. Pak, buat sahur. Itu nggak ngulurin tangannya di belakang, mungkin melihat doang. Apaan? Padang. Tapi padang kita beli yang agak mahal loh ini. Yang satu bungkusnya 15.000 nih. Bahkan kalau di luar 10.000, ada 12.000. Ini 15.000 nih. Menurut kita mahal, bukan sederhana. Dilihat begini doang, padang deh, cari yang lain aja dah. Mana aja kita bilang, Pak, kita mau ngasih. Amadi dibilang apa? Gak banyak ngomong, sini ikut. Itu gerobaknya dibuka, ada hotel ke bento. Sumpah, serius. Aduh kan kita bohong nih.
ada McD, ada pizza. Aku bilang, waduh, hari raya dipercepat deh bos. Pantesan lu kuat yang nolak. Gua kau bento lumayan. Ada apa? Di situ tuh makanan lokal bento apa sih itu namanya tuh? Hokage apa itu? Tumis Hokage. Harus makan jadi Naruto kan gitu. Tahu jalan cuma baru bawa gerobak sarengan. Ini karena itu tuh di mata kepala saya ngelihat nasi padang gitu ditolak. Ngelihat begitu ya Allah, makanan mandi bukan sekotak lagi. Lokal bento 3. Dia bininya anaknya dapat 3 dia. Belum KFC 3, McD 3. Waduh. Saya bilang teman saya, dia putar balik deh, kenapa? Ini padang gini nggak bakal laku di sini. Ini daerah Matraman kalau udah satu pengemis dapat, berarti semua udah dapat semua. Dia kalau bento nih, kita putar balik nih cari Taman Sari apa yang mana sih? Oh Taman Sari kan daerah kota tuh, kan padat di situ kan nggak bakal lewat situ. Anak-anak yang moge-moge nggak lewat situ, lewatnya kan Matraman, anak moge ke Monas kan begitu. Kalau Taman Sari ya Vespa ini mah kalangannya paling ya top-topnya. Jupiter Ekek deh lewat situ. Bilang akhirnya udah terbalik itu daerah sono aja. Lah daerah kota kita agak minder, maklum kita kan anak kampung. Daerah situ tuh anak-anak, masya Allah luar biasa. Tuh lihat pengemis di kota. Begitu. Nah ketika itu memberikan kepada orang yang di daerah-daerah pelosok, dikasih, mereka lebih senang. Ya Allah dapat nasi padang, alhamdulillah. Biasanya warteg, dapat padang, naik kelas, paham? Nah kalau yang di kota, dapatnya pizza, dapat McD, orang bento, padang, ya nolak. Paham? Bahagia orang yang di pelosok begitu juga. Di kota-kota udah dapat sapi, dapat kambing. Ini masuk ke kampung-kampung ada yang belum dapat. Kadang-kadang di sono masjid potongnya 1 sapi. Kadang-kadang ada masjid potongnya 1 kambing. Masjid tuh 1 kambing. Bawaannya kita pakai nyumbang aja ke sono. Kasihan juga. Nah itulah sehingga akhirnya kita termotivasi. Yuk sama-sama kita buat yang namanya hewan kurban di pondok yang kita bagi-bagi ke masyarakat. Nah doakan di tahun ini kita masih bisa istiqomah ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih lancar. Dan juga bantu dari antum semua sebarkan di sosmed. Kemudian ajak saudara, sahabat, kawan-kawan ya, diajak semuanya untuk bisa untuk kurban di pondok pesantren yang insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Dari sekarang diniatin nih, tinggal berapa bulan lagi? Sebulan ya? Bisa deh nyelengin kejar target ya. Nanti habis itu kita bikin program yang 35.000 pakai buku tabungan ya. Nah sekarang challenge-challenge itu mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rezeki kalau kita berniat dari sekarang pengen ikut dalam kebaikan, pengen ikut di dalam ibadah supaya kita dapat yang namanya pahala luar biasa. Nah kita tanamin niat dari sekarang, nanti dilancarin sama Allah Ta'ala, kasih rezeki sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kan kita gak ada yang tahu nih, mungkin dia pulang dari masjid Hasbiyallah, dia pulang kita lagi jalan-jalan kaki kesandung duit 25 juta, kan gak tahu kita. Kan kita gak ada yang tahu, paham gak? 25 juta tapi renyang semua, karung-karung gendol lah. Nah kita gak ada yang tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa la kulli niyyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.